Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Di tempat yang lain, kamar pengantin, Hotel Legendor Luxury Presidential Suite. Olivia sering sekali keluar masuk hotel, bersama Arjun juga sering. Apalagi selama ini yang menyiapkan segalanya adalah Olive sendiri. Tapi itu waktu perjalanan bisnis. Sekarang ia juga masuk hotel, juga bersama Arjun, dan rasanya sangat aneh. Ada suasana canggung saat pertama kali ia masuk. Apalagi ketika dilihatnya Arjun melonggarkan dasi. Jantung Olive berdegup kencang. Baru melepaskan dasi, hati Olivia sudah ketar-ketir. "Kamu mau berdiri saja? Gak gerah? Gak mandi?" tanya Arjun santai. Pria itu kemudian duduk dan melepaskan sepatu serta kaos kaki yang ia pakai. "Mandi duluan saja," ucap Olivia gugup. Arjun menatap Olivia aneh. "Kenapa kamu tegang begitu?" "Aku? Tidak, biasa saja kok." Olivia mencoba tersenyum santai. "Baguslah, jangan canggung, sebab kita juga sudah pernah melihat satu sama lain." Betapa malunya Olivia saat itu ketika mendengar perkataan suami barunya tersebut. "Aku akan mandi dulu." Saat Arjun mandi, Olivia mondar-mandir. Ia baru berhenti ketika mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. "Klek!" "Mandilah," seru Arjun begitu melihat Olivia. Pria itu berjalan hanya memakai handuk yang melilit di pinggang, memperlihatkan dada bidangnya yang dipenuhi bulu-bulu lembut. "Olivia, ada apa dengan kepalamu?" Olivia merutuk dirinya sendiri. Hampir 1 jam kemudian, Olivia yang selesai mandi berjalan keluar dengan tegang. Ia seperti anak gadis yang akan menjalani ritual malam pertama, terlihat sangat nervous, dan ia bisa bernafas lega ketika melihat Arjun sudah tidur. "Syukurlah dia sudah tidur," gumam Olivia. "Siapa? Aku gak tidur. Kenapa kau lama sekali mandinya?" "Dek, aku pikir dia sudah tidur. Padahal aku sudah lama sekali di dalam kamar mandi," batin Olivia yang terkejut saat mendengar suara berat Arjun. Tidak hanya mahir dalam dunia bisnis, sepertinya Arjun juga ahli dalam dunia tipu-tipu. "Aku kira sudah tidur," ucap Olivia canggung. "Yang benar saja, apa kau pernah dengar malam pengantin tidur di waktu awal?" tanya Arjun sambil membetulkan posisi. Ia kemudian beringsut dan memilih menyandarkan punggung di kepala ranjang. Olivia langsung membuang muka. Sejak kapan Arjun memiliki sisi lain seperti ini? Ternyata ia belum mengenal sosok kulkas dengan baik. "Naiklah, apa kau mau hanya berdiri saja seperti patung?" ucap Arjun dengan nada memerintah seperti biasanya. Ya, dia bos dan Olivia adalah anak buahnya. Arjun melirik ranjang di sebelahnya, seakan meminta Olivia agar tidur di sana. Olivia yang selama ini kerja bersama pria kaku, sejak kecil tumbuh bersama, hal ini sungguh aneh. Biasanya juga tidak masalah duduk dengan jarak dekat, tapi malam ini seperti ada aura aneh, aura yang membuat bulu-bulu Olivia berdiri merinding. Olivia berdehem. Ia pun naik ke ranjang karena Arjun terus saja menatapnya tanpa kedip. Ditatap seperti itu jelas membuat hatinya tidak nyaman. Arjun melihat wajah Olivia yang tegang, kemudian mulai melontarkan sebuah komentar. "Kalau sikapmu seperti ini saat melakukan perjanjian kerja, sudah dipastikan investor akan lari dan batal. Ekspresimu sama sekali tidak meyakinkan," celetuk pria yang hari ini sudah resmi menjadi suami Olivia tersebut. Olivia jelas mendesis dalam hati. Ini malam pertama mereka, tapi masih saja membahas mengenai pekerjaan. Ya, begitulah Arjun, suaminya sekarang yang memang dari dulu pekerja keras, workaholic sejati, dan mereka memiliki kemiripan yang sama. "Kemarilah," titah Arjun kemudian merentangkan sebelah tangannya, dan jelas Olivia bingung. Itu lengan direntangkan ingin dipijat atau apa? "Olivia, kenapa kau mendadak bodoh sekali?" umpatnya dalam hati.
Olivia dengan canggung membetulkan posisi, kemudian menyentuh lengan yang dipenuhi otot halus dan Olivia mulai tidak beres. Rebahan di sini, kenapa kau malah memijitku? Aku bisa ke spa kalau hanya untuk dipijit, celetuk Arjun. Betapa malunya Olivia. Ia memang pintar dalam memeriksa, membuat, menganalisa berkas, tapi tidak pandai dalam suatu hubungan. Dengan malu dan kaku, ia pun merebahkan tubuhnya tepat di sisi Arjun. Sementara Arjun, setelah ia menikahi Olivia, itu sama artinya ia sudah memiliki Olivia seutuhnya. Anggap saja Olivia adalah salah satu aset dalam hidupnya. Bahkan, sudah disertai surat-surat yang legal dan lengkap. Dan sepertinya pria kaku itu malam ini ingin menggandakan asetnya. Apa kau canggung tidur satu ranjang denganku? Tanya Arjun saat merasakan tubuh Olivia yang sangat kaku saat ia mencoba melingkarkan lengannya di pinggang Olivia. Ini sangat aneh, jawab Olivia jujur. Kau harus terbiasa karena kita adalah partner sekarang ini. Olivia yang tegang, sekilas bibirnya mengulas senyum. Sepertinya bukan hanya dia yang tidak pandai mengutarakan rasa. Ada yang lebih parah lagi, yaitu Arjuna Trinadaru Mahindra. Pria dingin, kaku, seperti kulkas, dan kini menjadi suaminya. Seperti mimpi, pungguk benar-benar bisa menyentuh rembulan. Mungkin terbawa suasana, Olivia yang sejak tadi sama-sama kakunya, setelah melamun masa-masa dulu, tanpa sadar tangannya membalas pelukan Arjun. Keduanya berbaring miring sambil melingkarkan lengannya masing-masing dan tanpa sengaja saling menatap. Kau orang yang selalu bisa aku andalkan di perusahaan selama ini. Selalu mengurus semua kebutuhanku. Tidak pernah aku bayangkan. Sekarang kau malah berbaring di ranjangku. Maka kau harus siap mengurus yang lain. Kata Arjun dalam hati saat menatap masuk ke dalam mata wanita yang berbaring menatap dirinya. Perlahan Arjun melepaskan pelukan. Ditatapnya wajah Olivia dalam-dalam. Kemudian mengusap pipinya lembut. Aku selalu memperhatikan pekerjaanmu, sampai tidak memperhatikan ini. Batinnya kemudian mendekatkan wajahnya. Apa dia akan menciumku? Tanya Olivia dalam hati. Hati Olivia gelisah saat wajah tampan itu semakin mendekat, menepis segala jarak antara mereka berdua. Matanya kemudian menutup dan tangannya menyentuh pundak Arjun. Pria itu semakin membuainya, kecupan hangat itu berubah. Mana pernah Olivia mengira akan diperlakukan seperti ini oleh pria yang selama ini ia sukai diam-diam. Arjun tidak banyak bicara. Baginya, tindakan itu yang paling utama. Tidak pandai merangkai kata cinta, ia langsung saja melakukan apa yang ingin tubuhnya mau. Ketika kamar pengantin yang dingin berubah jadi panas, ada kamar lain yang membuat penghuninya bermandikan keringat karena memang merasa gerah betulan. Bukan rasa gerah dari dalam tubuh yang sedang bergejolak, tapi memang udara di dalam kamar itu sangat panas karena tidak adanya AC yang terpasang. Kenapa nggak cari kontrakan yang ada AC-nya, Win? Protes Kavi yang merasa gerah. Sejak tadi ia mengipasi wajahnya dengan kardus bekas. Pria itu terbiasa tidur dengan AC. Ketika ada di kamar Winda, ia jadi banyak mengeluh. Sudah, tidur saja, jangan berisik. Nanti penghuni lain terganggu. Ini sudah malam, protes Winda yang merasa Kavi sangat berisik dan cerewet. Winda langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang, sedangkan Kavi, ia suruh tidur di atas tikar kecil. Win, mana bisa aku tidur, sudah gerah, keras pula, gerutu Kavi sekali lagi. Ya ampun, ayolah, ini sudah malam, aku capek banget. Besok aku juga harus mencari kerja. Sudah, jangan banyak mengeluh. Apa mau tidur di emperan toko? Cetus Winda lalu menguap. Kau ini, mengapa tidak tahu balas budi? Setidaknya berbagi ranjang denganku. Apa kau lupa? Kau sudah banyak berhutang padaku. Lagi-lagi Kavi mengungkit hutang-hutang Winda dan membuat Winda mengeluh jengkel. Awas kalau kamu macam-macam, ancam Winda lalu menggeser tubuhnya. Ia pun berbagi ranjang dengan Kavi karena sangat terpaksa. Lututnya sakit, banyak memar di tubuhnya. Ia pasti tidak akan macam-macam. Batin Winda kemudian mau berbagi tempat tidur. Terima kasih Winda,
Kavi tersenyum senang. Pria itu kemudian naik ke atas ranjang dengan sumringah.